وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن محمد وأصول وفروعه من الحبيب عبد الله بن شاطئ وإلى المهدي الحبيب فهد الحسن الحبيب سالم بجميع تلامذته ومشايخه وأصوله وفروعه ثم إلى روح جميع أولياء الله في غمض الله من مشارق الأرض وإلى مغاربها ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلمهم في الدين والدنيا الآخرة نوينا علمنا وآبائنا وأسلافنا أجدادنا على كلة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الظاهر ويا أهل الباطن ويا أهل الحل والعقد أما بعد. معاشر الحاضرين جماعة مصلى Nurul Misbah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tak henti-hentinya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memilih kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita seorang hamba yang menjadi pilihannya. Di antara pilihan Allah yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tak sampai di situ, Allah berikan kita iman. Nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah berikan kita lagi nikmat bahwasanya kita memiliki kesehatan dan keafiatan. Dan juga nikmat yang paling besar lagi, Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ, ada lagi nikmat sampai malam 24 semalam. Semalam malam 24 Allah henjuk umur kita. Yaitu sampai ke dalam yaitu 10 terakhir. Yang mana terkenal fenomenal 10 terakhir ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Itu adalah nikmat yang patut kita rasakan dan syukuri. Karena syukur ini, bersyukur itu lebih solid daripada bersabar. Syukur itu lebih solid dari sabar. Kenapa cak itu? Karena syukur itu ketika kita lagi lemah. Lagi lemak-lemaknya hidup, Allah lancar ke rezeki kita, punya anak soleh, bini solehah, rezeki lancar, banyak waktu luang. Kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita mengajarkan, cak mana cara kita bisa syukur? Jingok uang yang bawah kita kalau seandainya dari segi dunia. Dari segi kehidupan duniawi kita, jingok uang di bawah kita. Kalau kita masih sekarang makan, alhamdulillah 3 kali sehari bisa. Sahur punya makan, buka gek punya makan lagi, alhamdulillah patut disyukuri. Meskipun tidak seberapa makanan kita. Masih banyak orang di luar sana yang mencari-cari makan, tak bisa. Setiap hari itu dia mencari makan. Ya, itu nikmat yang patut disyukuri. Nah, kalau seandainya dari segi akhirat, katanya cak mana cara kita bersyukur? Jingok uang yang lebih dari kita. Kalau dari segi dunia tadi, jingok uang yang lebih kurang dari kita. Adapun dari segi akhirat, jingok uang yang lebih dari kita. Oh, si anu pacak dia khatam Al-Quran ketika Ramadan. Kok aku tak bisa? Si anu pacak sholat tarawih terus. Kok aku tak bisa? Kata ulamanya, jika seandainya kita ingin mengetahui syukur itu cak mana, ketika urusan dunia, jingok wong yang di bawah kita, dan ketika urusan akhirat, jingok wong yang di pojok kita. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian,
Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah musalla Nurul Misbah. Cahaya lampu. Lampu keimanan. Nurul Misbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Al-Faqih sebutkan di awal, bahwasanya kita ini sudah berada di dalam 10 terakhir. Dan di dalam 10 terakhir ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, itqun minan nar. Dibebaskan dari api neraka. Bagi siapa? Bagi yang galak. Kalau nandak ya sudah, yang galak baik. Yang nak masih betah di neraka lajulah. Kita nandak, itqun minan nar, Allah jamin. Dan juga di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Nah, sebab mengapa ada Lailatul Qadar disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Di situ dikutip riwayat Sayyidina Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas. Ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Israil. Hamala as-silah ala atiqihi fi sabilillah alf shahrin. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya suatu hari diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang laki-laki dari Bani Israil. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israil selalu membawa pedang kemanapun ia pergi dengan niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedang itu digantungkan di pundaknya, kemanapun dia berjalan itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung 83 tahun 4 bulan. Ada wong 83 tahun 4 bulan mau pedang kemana-mana berjihad. Jihad sekali, itu udah besar pahalanya. Ini 83 tahun 4 bulan berjihad. Bani Israil, panjang umur mereka tuh. Ada yang sampai ratusan tahun. Bahkan kita diceritakan katanya ada ibu-ibu lagi nangis tengah jalan. Oh, terseduh-seduh. Ditanya sama orang lewat, "Ngapa Bu nangis?" Ujinya, "Anak aku lagi lucu-lucunya meninggal." Taulah deh perasaan seorang ibu kalau anaknya meninggal. Lagi lucu-lucunya, Pak, meninggal. Emang berapa umur anak ibu? 150 tahun. Lagi lucu-lucunya umur 150 tahun. Karena umur mereka ada yang 400 tahun. Nabi Allah Nuh sampai 900 tahun lebih. Jadi panjang umur itu otomatis panjang ibadah. Itu yang dicemburi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memikirkan kita umatnya. Adapun Rasulullah sudah aman. Kita umatnya. Akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rabb, ya Allah kata Rasulullah, ja'alta ummati aqsarul umam a'maran wa aqalluha a'malan. Ya Allah, engkau ini sudah memberikan umatku ini umur yang pendek. Dan kalau seandainya wong yang umur pendek, otomatis amalnya sekedar umurnya tadi. Rasulullah menjelaskan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku ini di antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih bonus berarti. Nah, di antara 60 sampai 70. Bahkan Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Makanya Rasulullah itu cemburu. Kok bisa ada Bani Israil yang bukan umatnya Nabi Muhammad bisa ibadah sebegitu lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu malam yang apabila umat Islam beribadah bertepatan dengan malam tersebut, seolah-olah dia mendapatkan 1000 bulan ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Antum hitungi kalau seandainya antum di umur 70 tahun misalnya atau di umur 60 tahun, otomatis sudah mendapatkan Ramadan dari umur balik kurang lebih 50 tahun. Ketika balik misalnya umur 10 tahun misalnya balik, berarti dia mendapati Ramadan 50 kali. Kalau seandainya 10 tahun dia mendapati Lailatul Qadar, itu sama dia sudah mencak ibadah 830 tahun sekian. Jadi kelipatannya bisa mengalahkan daripada Bani Israil. Dan itu didapati oleh umat Islam cuman semalam beda ibadah. Cuman disingit ke malamnya nih. Tak tahu kita kapan malamnya ini. Tak tahu, tidak dinjuk tahu kapan malamnya ini. Rasulullah cuma ngenjuk pagaknya benar.
Ya. Tapi di dalam kitab Sahihul Bukhari di babul iman, di situ disebutkan, katanya diriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit. Jadi Sayyidina Anas bin Malik qal akhbarani Ubadah ibnu Samit. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Ubadah bin Samit mengabarkan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bilailatil qadar. Maka pada suatu hari Al-Habib Abu Bakar Adani beliau menyatakan itu di waktu subuh, waktu pagi. Rasulullah SAW datang keluar dari rumahnya nak ngenjuk tahu Lailatul Qadar itu kapan. Jadi Rasulullah dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Lailatul Qadar ini malam ini. Sudah di malam 21. Sudah ada bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, nyingok wong lagi berdebat di masjid. Lagi saling ngangkat suara. Katanya fatalaha rajulani minal muslimin. Rasulullah nyingok. Yang tadinya Rasulullah membawa kabar gembira dengan berseri-seri untuk menunjuk kabar kepada orang Islam, ternyata di masjid lagi tidak kondusif suasananya. Lagi ada wong berdebat. Debat masalah qada dan qadar di situ diriwayatkan. Masalah qada dan qadar. Sampai ngangkat suara. Akhirnya Rasulullah terjenguk itu tadi. Sudahlah, masuk lagi ke rumah. Balik lagi. Ternyata ketika Rasulullah balik lagi karena ada orang berdebat itu, Allah angkat bocoran tadi. Allah angkat bocoran malam Lailatul Qadar tadi. Akhirnya di waktu duha, Rasulullah keluar lagi. Ditanyalah sama sahabat. Wahai Rasulullah, tadi engkau keluar, mukamu berseri-seri, nak ngenjuk kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Kata Rasulullah, inni kharajtu li ukhbirukum bi Lailatul Qadar. Aku keluar dari rumahku untuk mengabarkan kepada kalian kapan itu Lailatul Qadar. Jadi nak dinjuk tahu bocorannya. Ya, wa innahu talaha fulan wa fulan farufiat. Ketika aku nak nunjuk tahu, ada yang lagi berdebat. Ini debat masalah qada dan qadar. Cak mana debat masalah presiden? Cak mana debat masalah korupsi? Debat masalah qada dan qadar. Di situ diangkat kata Rasulullah. Farufiat. Allah angkat. Rasulullah ini tidak ngomong kecuali yang diwahyukan. La yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak ngomong pakai nafsu, tidak. Ayo tahu lah ini sayang. Tidak. Ketika Allah angkat, ya sudah, kata omongan itu. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembunyikan. Jangan njuk tahu siapa-siapa. Yang tadinya Allah akan ngenjuk kabar gembira kepada kita malam Lailatul Qadar, akhirnya gaino dua ikut orang berdebat tadi dibatal ke bocoran tadi. Kemudian katanya, wa asa ayyakuna khairan lakum. Semoga baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar ini disembunyikan kembali, ini adalah kebaikan untuk kalian. Ini adalah kebaikan untuk kalian. Dibocorkan tapi sama Rasulullah. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Tapi kamu cari di malam 29, 27, 25. Dalam arti kata malam ganjil. Banyak ada hadis-hadis yang lain yang mendekati atau ngenjuk bocoran tapi tidak pasti. Para imam-imam besar, mereka membuat kaidah. Cak mana caranya uang ini dinjuk tahu Lailatul Qadar biar semangat beribadah. Paling mendekatinya 10 terakhir. Sekarang sudah malam 24. Nah, malam ini malam ganjil, malam 25. Malam 25. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, al-masyhur, beliau mengatakan ketika beliau meriwayatkan hadis ini, lahidhu hadhil lafdad daqiqah. Perhatikan lafaz yang ada di hadis Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari tadi. Katanya, annal mulahah wal mujadalah kanat sababan fi raf'i rahmatin minar rahmat. Bahwasanya perdebatan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala angkat rahmat tadi. Yang tadinya Allah ingin turunkan kasih sayangnya dengan membocorkan Lailatul Qadar, Allah angkat. Wa sababan fi raf'i khairin kana yumkinu an yusibal ummah kullaha. Dan perdebatan tadi menjadi sebab Allah angkat kebaikan. Yang seandainya kebaikan itu tidak diangkat, niscaya sampai hari ini kita tahu kapan Lailatul Qadar. Tapi tetap Rasulullah berharap semoga ketika ini jadi dinjuk tahu, itu adalah kebaikan untuk kalian. Biar apa? Biar kita ini
10 hari terakhir ini diibadah terus. Terus mengejar. Dan itu diamalkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, beliau meriwayatkan di sini katanya, ya Rasulullah. Nah, itu kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta qabadahu Allah. Jadi Rasulullah itu nunjuk contoh. Meskipun Rasulullah tidak nunjuk tahu kapan waktunya, beliau nunjuk contoh. Katanya Lailatul Qadar itu malam 10 terakhir. Malam witir. Carilah. Dan Rasulullah mengamalkan. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu 10 terakhir iktikaf di masjid, tidak sebalikan. Sampai kapan? Itu Rasulullah amalkan setiap Ramadan sampai beliau meninggal. Disebutkan di dalam kitab katanya, nak ngitung 10 itu dari mulai maghrib malam 20. Ketika maghrib masuk malam 21, itu sudah iktikaf Rasulullah. Sampai malam takbiran. Jadi 10 hari iktikaf. Itu amalan Rasulullah. Dan Sayyidatuna Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, kalau seandainya, ya Rasulullah, wa in wafaqat Lailatul Qadar, wa in wafaqtu Lailatul Qadar, fama ad'u. Kalau seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar, kira-kira macam apalah? Minta apalah aku? Berdoa apalah aku? Kata Sayyidatuna Aisyah. Karena malam Lailatul Qadar pasti mustajab doa. Kira-kira minta apalah? Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi membahas hadis ini. Beliau katanya, ngapa Rasulullah nyuruh Sayyidatuna Aisyah baca doa ini? Allahumma innaka 'afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf. Karim, maha pemurah. Tuhibul afwa, Allah itu menyukai memaafkan. Demen maafku itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Di malam mustajab doa, Rasulullah menganjurkan kita doa minta maaf. Tidak minta kaya. Tidak minta sehat. Tidak minta maaf. Kata beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pentingnya maaf Allah itu lebih penting dari segalanya. Kalau seandainya kita minta ini, tapi Allah tidak maafkan. Allah unjuk kekayaan, Allah unjuk ini, tapi Allah tidak maaf ke kita. Nak belai kemana lah kita? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itulah pentingnya kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yang minta maaf itu artinya ngaku salah. Merasa diri kita ini bersalah. Makanya kita minta maaf sama Allah. Ini tidak pernah minta maaf, minta terus. Cobalah kita dicak itu kan. Cak mana rasanya? Datang, minta ini, datang, minjem ini, datang minjem. Padahal dia itu punya salah sama kita. Cak mana perasaan kita? Nah, katanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngomong, ngapa Rasulullah menganjurkan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena maaf itu lebih dari segala-galanya. Kalau Allah sudah memaafkan kita, Allah nak anjuk apa be Allah mampu. Hambaku datang kepadaku meminta maaf, meminta ampun kepadaku, aku ridha kepadanya, nah mbeklah kalau dunia ini. Nah mbeklah kalau akhirat masuk surga. Kalau Allah sudah memaafkan. Itu penjelasan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Adapun ulama, tadi kan Rasulullah sudah ngenjuk bocoran di 10 terakhir. Ulama berbeda-beda pendapat mengenai malam Lailatul Qadar itu kapan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu di luar bulan Ramadan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sepanjang tahun ada malam Lailatul Qadar. Biar apa? Biar wong semangat beribadah. Jadi di sepanjang tahun tidak mesti Ramadan. Bisa jadi di bulan yang lain itu ada Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan tidak. Ini pendapat kebanyakan ulama. Lailatul Qadar khusus di bulan Ramadan. Lailatul Qadar khusus di bulan Ramadan. Itu kebanyakan ulama. Aktsaru ahlul ilm. Tapi mereka pun berbeda pendapat. Bulan Ramadan ini kapan? Ada yang mengatakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bisa jadi malam pertama Ramadan itulah malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam kedua. Bisa berpindah-pindah. Bisa jadi malam ke-10. Sampai akhir Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat, dengan dalil yang paling kuat, mereka mengatakan 10 terakhir.
Adapun imam kita, madhab Syafi'iyah, di dalam kitab Fathul Mu'in di sini dikatakan, "Wahya munhasiratun indana ma'asyiral Syafi'iyah fil ashril akhir. Fa arjaha autarahu wa arja autarahu inda Syafi'i lailatul hadi wa thalith wal 20." Menurut kita, ma'asyiral Syafi'iyah, madhab kita Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir. Dan yang paling lagi itu malam ganjil. Dan yang paling memungkinkan lagi malam 21 sama malam 23 lah lewat. Apalagi kemarin malam 21 malam Jumat. Malam 21 kemarin itu malam Jumat. Ada. Agak malam Jumat kagak malam berapa kira-kira? 28. Nah, genap sudah. Malam 21 kemarin itu malam Jumat. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dan banyak ulama yang mengatakan kalau seandainya malam ganjil itu terdapat di malam Jumat, maka itulah Lailatul Qadar. Kata para ulama. Nah, sekarang kita tidak tahu. Pikirkan kira-kira malam 21 kemarin ngapoi gitu. Kata guru kita minimal kamu tidur sudah. Daripada kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sudah habis salat tarawih tidur. Bangun-bangun sahur, subuh. Daripada kita tidak tidur, kelakar kemana-mana, akhirnya Allah tulis kita berkelakar 1000 bulan. Kelakar, ngokok, ngopi 1000 bulan. Makanya kata guru kita, minimal kamu tidur sudah. Kalau mencari katik gawe yang penting lain, khususnya di malam-malam ganjil, sudah tidur baik sudah. Nonton YouTube 1000 bulan. Nah, kacau ya. Adapun kalau seandainya kita tidak mampu untuk bangun semalam suntuk seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang dicontohkan sama orang-orang saleh, di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab At-Tawarikh, beliau menukil riwayat Anas bin Malik. Man shalla lailatul qadr al-isya'a wal fajra fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafir, katanya. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Habis sholat isya tarawih tidur, sholat subuh berjamaah lagi. Kata Anas bin Malik, dia sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Kita tidak tahu, tidak seluruh wong itu melihat Lailatul Qadar. Tidak seluruh wong itu bisa melihat Lailatul Qadar. Tapi seluruh wong bisa mendapat percikan Lailatul Qadar. Seluruh wong yang beribadah, yang tidak bermaksiat, bisa mendapatkan percikan Lailatul minimal. Kalau tidak dapat percikan jadilah. Ada wong bagi-bagi duit 10 juta, dapat percikan jadilah. Dapat percikan itu jadi. Nah, masih ada jadilahnya lah. Kalau basong Palembang jangan tidak, cukonya jadilah. Ngigup jadilah. Masyaallah hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Nah, Rasulullah tidak pegawai dewe. Rasulullah tidak sibuk dengan diri dewe. Diriwayatkan juga dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah itu kalau seandainya sudah 10 terakhir, beliau ini syadda mi'zarah. Mungkin sering dibawakan sama asatidz yang lain. Beliau ini syadda mi'zarah, menguatkan sarungnya. Dalam arti kata beliau ini menambah semangatnya dalam ibadah. Menambah, Rasulullah sudah semangat ibadahnya. Sampai bengkak kakinya. Istighfar tidak kurang 70 kali sehari. Lebih pasti. Semangat sudah ibadahnya. Tapi ketika masuk 10 terakhir untuk mencontohkan kepada kita, beliau lebih lagi semangat. Untuk apa? Biar umatnya mencontoh. Tidak basal ngomong. Rasulullah menunjuk contoh iktikaf 10 terakhir. Banyak di antara di Palembang pun masih ada iktikaf 10 terakhir. Adat itu harus dijaga. Ibadah yang berkaitan dengan adat. Sebagian keluarga megang adat itu. Iktikaf 10 terakhir. Tidak sebalikan sampai lebaran. Nah, itu yang dicontohkan Rasul. Dan Rasulullah menambah semangatnya. Wa aiqadha ahlah, dibangun ke keluarganya. Diajak beribadah. Nah, itu ini kesalahan terbesar di generasi sekarang katanya. Rusaknya generasi kita dikatakan sama guru kita, dikarenakan kurang pedulinya wong tua sama anak. Khususnya di masalah agama.
Ya, itu yang kita sama-sama jingok di depan mata. Berapa banyak anak rusak, uang tuanya Masya Allah. Ya, uang tuanya Masya Allah, rajin ke masjid, ngaji hebat. Anak tak bisa ngaji. Nah, katanya, kerusakan generasi zaman ini, pengaruh terbesar adalah rumahnya dewek. Sebagaimana uang tuanya bisa menjaga dirinya, maka dia harus juga menjaga anak-anaknya. Karena itu adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulun am ra'iyatih. Kalian semua, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya. Akan ditanya tentang apa yang mereka pimpin. Kita memimpin anak yang sudah punya anak. Bini yang sudah punya bini. Yang belum punya bini, sabar dulu. Dikit lagi ini. Agaklah sudah. Setiap kalau belum punya bini, mas'ul buat diri dia dewe. Dia menjadi tanggung jawab akan diri dia dewe. Allah unjuk tangan, kau apa ke tangan? Allah unjuk kaki, berjalan ke mana? Allah unjuk mulut, ngapoi dengan mulut? Ngibai wong, apa ngosip wong? Nah, koping cak itu juga. Katanya wong yang bergibah, wong yang menggosip dan orang yang mendengarkan gosip sama-sama berdosa. Ai dak lemah aku sama si anu tuh. Ku dengar ke dia ngosip si anu. Sama baik. Hah? Sama baik, tapi tidak lemak lah. Mana iwang lagi kakak kita tinggal ke? Sama baik dosanya. Sama baik. Allah unjuk nikmat sehat. Allah unjuk nikmat faragh, waktu luang. Nanda puasa. Allah unjuk waktu luang sudah di Ramadan. Misalnya pegawai masuknya agak lambat, baliknya agak cepat. Allah unjuk waktu luang. Atau di Ramadan bisa pegawai dari rumah, pakai online. Nanda puasa. Kapan lebaran? Ngechat rumah. Bercepat, masih 10 hari lebaran, lah becet rumah. Sambil ngechat, sambil ngokok. Itu kejadian di masyarakat kita. Nak ngapa? Nak lebaran. Melok ulangan tidak. Melok. Nah, menang dia. Melok lomba tidak menang. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian di situ Rasulullah taharru, kata Rasulullah. Taharru. Berhubung Lailatul Qadar itu disembunyikan, maka carilah Lailatul Qadar. Usahakanlah Lailatul Qadar. Fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin di situ menukil kaidah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu beliau meneliti Lailatul Qadar. Saking pinternya Imam Ghazali meneliti Lailatul Qadar dan memberikan hasil dari telitiannya tersebut. Kata beliau, fa in kana awwaluhu yaumul ahad awil arbi'a fa hiya lailatul 29. Jika seandainya awal Ramadan, katanya, hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu malam 29. Dihitung di awal Ramadan. Itu penelitian beliau. Jadi kalau seandainya 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29, kata beliau. Aw yaumul Itsnin, fahiya lailatu 21. Kalau seandainya 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, kata beliau, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau hari Senin, malam 21. Awil Thulatsa, awil Jumu'ah, fahiya lailatu 27. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa dan hari Jumat, maka malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Malam 27, masih belum. Tapi ini hari Selasa dan hari Jumat. Awil Khamis atau hari Kamis. Fahiya Lailatul 25, malam 25. Nah, adapun hari Sabtu, kita kemarin hari Sabtu. Kita kemarin 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Maka fahiya Lailatul 23, malam 23, la lewat. La lewat. Bocoran Imam Ghazali, la lewat untuk kita. Tak tahu tahun depan masih dapat apa tidak. Semoga panjang umur kalau. Nah, tapi la lewat. Tak acak balik lagi. Masing-masing weh. Kira-kira malam 23 ngapain gitu? Main gap. I'tikaf, alhamdulillah kalau i'tikaf. Alhamdulillah. Nah, katanya kalau seandainya hari Sabtu mulai Ramadan, maka kata Imam Ghazali malam 23.
Kira-kira ada pembuktian enggak ini? Apa sekedar omongan? Apa sekedar penelitian? Ada yang membuktikan. Imam katanya Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Seorang sufi besar juga. Beliau katanya membuktikan kaidah atau penelitian Imam Ghazali dari mulai umur dewasa, umur baligh. Sampai dekat-dekat, sampai tua. Katanya tidak pernah meleset. Kata Ibnul Jauzi. Katanya, aku semenjak umur balik, umur sinnur rijal katanya, wa mundu balagtu sinnar rijal, ma fatatni lailatul qadar bihadihil qaidatil madhkurah. Semenjak aku menginjak usia dewasa, aku tidak pernah ketinggalan malam Lailatul Qadar sebagaimana kaidahnya Imam Ghazali. Jadi beliau ngembek bocoran Imam Ghazali. Ketika malam tersebut, beliau kebut ibadah. Adapun hikmah disembunyikannya bulan Ramadan. Ngapa nih ya Allah nak disingit-singitkan? Kalau Allah njuk tahu, misalnya yang di awal tadi Rasulullah mengabarkan kepada kita, malam Lailatul Qadar malam 21 penuh Masjid Agung. Malam Lailatul Qadar malam 23 penuh kalau seluruh masjid wong iktikaf kalau. Ada. Wong iktikaf kalau nanda ketinggalan. Nah, berhubung Allah sembunyikan, itu kita dituntut untuk ibadah terus ibadah terus. Ada lagi yang ulama yang ngomong setahun tadi, ya. Ulama yang ngomong setahun tadi, ya otomatis kita setiap malam ibadah. Mengharap malam yang kita ibadah itu malam Lailatul Qadar. Adapun ulama yang berkata malam Lailatul Qadar itu sebulan penuh, ya kita berarti ibadah sebulan penuh hikmahnya. Rasulullah mengatakan 10 terakhir, ya kita dituntut ibadah 10 terakhir. Lebih meningkat. Makanya Rasulullah ngomong, semoga kata Rasulullah, ini tidak jadi dinjuk tahu adalah kebaikan untuk kita umat Islam. Benar, ya, kebaikan untuk kita. Coba malah dinjuk tahu tadi, puasa galau bang. Ini Lailatul Qadar ini harus puasa. Lapar dikit tak pula lah. Cuma asam tu lah ujung ya kan. Yang ngerokok mungkin tahu, kita tak tahu. Katanya wakama. Kemudian Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan di sini, wa kama yanbaghi lil mu'min an yastakthira min al-a'mali salihah fi hadha ash-shahr wa yusari' fiha, kadzalika yanbaghi lahu an yubaligha fi at-taharrus 'anil mukhalafat. Sebagaimana kita dituntut untuk semangat ibadah, meloi Nabi, ittiba bin Nabi, itikaf, begitu pula kita harus semangat meninggalkan mukhalafat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi nihayatil bu'di anha. Kita harus menjauh dari kemaksiatan katanya. Fa innal ma'asi fil awqatil fadilah yakunu ithmuha 'aziman wa wizruha katsiran. Dikarenakan kemaksiatan di waktu di situ Allah utamakan, waktu yang memiliki keutamaan itu dosanya berlipat ganda juga. Dosanya berlipat ganda juga kata Imam Haddad. Nadhir kathratus shawab al-a'mali shalihah al-waqi'ah fil awqatil fadilah. Dikarenakan kita ini bandingannya, kalau seandainya ibadahnya bagus, pahalanya berlipat ganda. Begitu pula kalau seandainya maksiat, maka dosanya juga berlipat ganda. Makanya nak hati-hati nian, kata Imam Haddad. Waqad warada annahu alaihi salatu wasallam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa kana yajtahidu fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Sebagaimana yang kita terangkan tadi, Rasulullah itu di Ramadan beliau semangatnya melebihi di luar Ramadan. Dan di 10 terakhir semangatnya melebihi daripada 20 sebelumnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Adapun Lailatul Qadar ini katanya akan terus tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ulama menyatakan di dalam kitab-kitabnya, Lailatul Qadar ini diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad secara khusus dan tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Jadi sampai kiamat tetap ada. Nah, apa tanda-tandanya kalau seandainya semalam itu Lailatul Qadar? Kalau seandainya semalam Lailatul Qadar, apa tanda-tandanya? Ulama ngomong, pacak kita ketahui tanda-tandanya kalau semalam itu Lailatul Qadar katanya. Annaha mu'tadilah. Cuaca malam itu katanya tidak panas, tidak dingin. Normal wen, tenang dan bawaannya di malam itu. Kemudian wa anna syamsa tatla'u sabihatuha wa laysa laha katsir min asy-syu'a li'adimi anwaril malaika as-sa'idina wan nazilina fiha. Katanya wa anna syams matahari itu katanya
Di pagi hari malam Lailatul Qadar, jadi malamnya Lailatul Qadar, paginya cak mano, terbitnya matahari, tidak pulau terangnya itu kemana-mana. Cahayanya itu tidak kemana-mana. Jadi di area matahari itulah. Tidak banyak cahayanya. Li'azimi anwaril malaika as-sa'idin wa nazilin fiha. Ngapa cak itu? Karena cahayanya matahari tertutup dengan cahayanya malaikat yang pada malam Lailatul Qadar naik turun. Malaikat itu membawa rahmat. Sa'idin wa nazilin. Wa faidatu dzalika ma'rifatu yaumiha id yusannul ijtihad fihi kalailatiha. Ngapa ulama nunjuk tanda-tanda pagi harinya? Lah pagi lah lewat, tidak katanya. Agar kita juga semangat di pagi harinya untuk menjalankan ibadah. Oh, berarti semalam Lailatul Qadar. Meskipun malam tidak dapat, pagi jadilah dapat. Meskipun tidak dapat malam, pagi jadilah. Nah, katanya cak itu. Ini alamat daripada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Allah Subhanahu wa taala katanya memberikan waktu-waktu khusus untuk rahmatnya itu diturunkan. Dalam hadis disebutkan riwayat At-Tabarani, begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin katanya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu khusus ada hari-harinya yang Allah itu turunkan anugerah besar. Allah turunkan sesuatu yang spesial kalau bahasa kita nih. Fata'aradulaha, maka carilah, kejarlah kespesialan itu katanya. La'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashquna ba'daha abada. Kalu-kalu be katanya. Kata hadis ini. Rasulullah ngomong, la'allahu seandainya kita ini dapat kebagian spesial tadi. Kebagian anugerah yang Allah turunkan tadi, maka kita tidak akan syagak, tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, ini kata yang buntu terserah, yang penting Allah ridho. Kau inilah buntu, bogok. Ini pula, biasalah, mulut bong tadi kan. Terserah kamu, yang penting Allah senang sama aku. Nah, lebih-lebih lagi kalau seandainya tancing, berduit. Allah senang. Uang lama gak kalau Allah pun ridho sama kita. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Terakhir, apa lanjut? Terakhir, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, ini perkataan Godim, tapi Al-Faqir pernah mendengar beliau mengatakan, artinya, la takun abdan ramadhanian, jangan jadi hamba Ramadan, katanya. Tapi jadilah hamba Allah. Kalau hamba Ramadan selesai, balik lagi cak dulu. Ayolah selesai, alhamdulillah. Pacak lagi gawe-gawe yang tidak benar tadi. Maklamo tu lah. Ngapa? Ramadan lah selesai. Makanya jangan jadi hamba Ramadan. Ramadan selesai, masjid tetap ada, musola tetap ada, yang azan tetap ada, Al-Quran tetap ada. Al-Quran tetap ada. Nak bersedekah tetap dapat pahala. Kalau kita jadi hamba Allah, maka setahun penuh itu tidak katik bedanya. Meskipun Ramadan punya kekhususan. Tapi kalau kita jadi hamba Ramadan, malam takbiran, balik cak dulu lagi. Ada kejadian, ada. Di daerah timur, anak lupa. Jadi adat anak muda di daerah situ, itu daerah pantai, pesisir. Kalau malam takbiran, mabok bareng. Daerah pesisir timur, Indonesia Timur. Dia cerita, dia pas masa mudanya kata dia itu katanya, malam takbiran, cak mana mengungkapkan ekspresi senang malam takbiran nak lebaran, mabok bareng pinggir pantai. Sholat id ketinggalan, ketiduran. Itu mereka menyambut kemenangan dengan cara yang salah. Sama kalah, tidak menang. Makanya jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ramadan meskipun Ramadan itu memiliki keberkahan, Ramadan memiliki keutamaan, tapi jangan sampai selesai Ramadan kendor lagi. Kita ini bukan apa-apa. Lah 20 terakhir lagi banyak yang kendor. Kata abuyanya, kalau seandainya makin terakhir makin banyak kemajuan. Yang tadinya nyosopnya sampai pintu tinggal 2. Malam takbiran tinggal siko. Subuh hari Id cuma imam sama 2 makmum. Kapan amin cak raminian? Nyingok cuma 3. Itu kemunduran. Itu terjadi di kita, di masyarakat kita. Kita dewek kadang. Kita dewek yang cak itu. Makanya kita disuruh mengintrospeksi diri, saling menasehati. Itulah Islam.
Ya tak? Saling menasehati. Wong ni kadang dinasehati, awak dia juga. Uruslah diri kau dulu, baru urus orang lain. Itu salah. Kita diperintahkan, di dalam Al-Quran kan, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil haq. Saling menasehati. Ya tak? Saling menasehati dalam sabar. Hidup ni nak sabar. Ya tak? Hidup ni nak sabar. Dan juga saling menasihati dalam kebenaran. Al-Quran yang memerintahkan. Tak kata di Al-Quran sebut, lajulah kau dulu, bagi aku. Tak kata. Tapi saling menasihati. Saling menunjuk tahu. Saling mengingatkan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Yaqulu ahlut tarbiyah wa taslik, hal anta ta'budu zaman atau khaliquz zaman. Ini Habib Abu Bakar Al-Adni ngomong. Kamu ini menyembah Ramadan zaman atau menyembah yang menciptakan Ramadan, katanya. Fa Ramadan syahrun fadilah wa kulluhu fadail. Fa hal anta ta'budullah min ajli syahri Ramadan fatasluhu nafsaka fi Ramadan am anta ta'budu khaliq syahr Ramadan? Apakah engkau ini menyembah Ramadan lalu beribadah mengkhususkan ibadah di Ramadan atau menyembah pencipta Ramadan? Menyembah pencipta Ramadan. Kalau seandainya kita menyembah pencipta Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah sepanjang umur. Tidak kata nunggu buka baru pacak ngomongi wong. Tidak. Agak nunggu malam takbiran baru pacak belago. Kau tunggulah kau. Tunggulah habis lebaran, habis kau. Itu banyak wong macam itu. Seolah-olah habis lebaran sudah kata Tuhan lagi. Itu salah. Pemikiran yang salah. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatnya Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak melihat Lailatul Qadar, Allah unjuk kecipratan daripada barakahnya Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada kita, kelapangan, kelancaran sampai umur kita Allah sampaikan ke hari raya Idul Fitri dan Ramadan setelahnya, Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, saudara-saudara kita khususnya yang di Palestina dari segala kehancuran, dari segala kekalahan, dan Allah jadikan kita umat Islam adalah umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisir asrarul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين. اللهم أسعدنا بليلة القدر. اللهم أسعدنا بليلة القدر. اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظم لنا الأجر بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah